الدين عند الله الإسلام. Akhirnya dengan penasaran saya buka, saya cari beberapa semacam indikator lah gitu ya waktu itu, tentang pokoknya yang ngebahas tentang Yesus aka Nabi Isa alaihissalam. Qadarullah, justru dari ayat-ayat tentang Nabi Isa Allah izinkan saya menemukan kebenaran. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Teresia. Kalau dulu mungkin ada yang cukup familiar dengan nama panggilan saya di layar kaca ya, Tere. Saya dilahirkan dalam keluarga Nasrani beretnis suku Batak, Sumatera Utara. Lahir di Jakarta 2 September 2000 syahadatnya. 2 September 79 lahirnya. Dengan nama pemberian orang tua Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Ya. Dan qadarullah saya dilahirkan sebagai anak keempat dari 5 bersaudara, di mana 3 kakak saya perempuan dan 1 adik saya adalah laki-laki. Kalau ditanya dulu gimana? Dulu alhamdulillah. Dulu keluarga saya membesarkan dengan nilai Nasrani yang taat. Alhamdulillah. Saya diperkenalkan dengan kegiatan mengenal keyakinan saya dahulu yang merupakan keyakinan orang tua saya, sampai akhirnya saya diizinkan Allah untuk mengoptimalkan akal saya pada waktu tepatnya sih pertanyaan itu sudah ada waktu SMP, tapi qadarullah waktu SMP harus dibendung karena pertanyaan tentang hal yang saya bingung waktu itu ya, tentang Nabi Isa alaihissalam, itu disuruh diterima padanya sebagai bagian dari keimanan agama saya terdahulu ya, Kristen Protestan. Qadarullah saya sekolahnya itu di institusi pendidikan Kristen Katolik ya, Katolik Roma. Jadi waktu itu lebih banyak menerima perspektif-perspektif Trinitas dari 2 sudut pandang, baik dari Kristen Protestan maupun Katolik Roma atau Kristen Katolik. Qadarullah juga Allah izinkan saya melanjutkan kuliah di era keterbukaan informasi yang subhanallah luar biasa ya. Di eranya reformasi itu tahun 98 lagi seru-serunya. Saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala kuliah di Depok. Di situ juga sebagai kampus yang sangat kritis dalam membuka wacana berpikir. Alhamdulillah saya juga dipertemukan di sana dengan salah seorang teman saya, seorang muslimah juga yang kalau dibilang kalau sekarang ditanyain ini termasuk muslimah yang jenis apa gitu, kayaknya sih kalau dulu ya muslimah yang asik-asik aja gitu saya mikirnya gitu ya, karena dulu saya sebagai seorang Nasrani ya melihatnya ya kalau nggak pakai hijab gitu ya asik-asik aja gitu, karena kalau dulu perspektifnya kalau tertutup gitu malah wah ini kayaknya mungkin radikal gitu ya, karena isu tentang radikal sebenarnya sudah lama ya berhembusnya ya. Waktu saya masih kuliah juga udah dibahas tuh, karena lagi seru-serunya waktu itu berbagai isu pengeboman ya di gereja-gereja itu udah mulai di tahun
awal 2000-an gitu. Singkat cerita, kami diskusi banyak hal, mulai dari pembahasan tentang teori-teori yang kami terima di kampus, termasuk di dalamnya bahas tentang teori komunikasi karena kami dari FISIP. Terus juga bahas macam-macam sih sebenarnya, ya layaknya anak kampus ya, lagi seru-serunya membahas tentang alam semesta dan isinya, sampai akhirnya satu pertanyaan yang luar biasa timbul di benak kita berdua waktu itu. Jadi sebenarnya who create this universe? Oke, ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik karena di satu sisi kalau mengacu pada kitab yang saya yakini dahulu, kitab itu mengatakan memang Allah gitu ya. Nah, tapi kami juga diinternalisasi dengan pemahaman, pemikiran bahwasanya konsep ketuhanan itu satu dalam tiga gitu. Akhirnya pembahasan berkembang menjadi membahas siapa sebenarnya Yesus itu gitu. Karena saya juga merasa punya obligasi ya, karena memang pastinya kalau teman-teman yang cukup aktif di kegiatan-kegiatan kepemudaan saat itu gitu ya, sebagai seorang Nasrani pasti punya semacam tanggung jawab sosial lah untuk menyampaikan kabar gembira bagi domba-domba yang hilang gitu ya. Subhanallah. Jadi qadarullah teman saya ini juga keluarganya agak seru gitu ya. Neneknya seorang Nasrani yang masuk Islam gitu. Sementara ada juga keturunan dari pihak keluarga besarnya yang masih Nasrani gitu. Jadi dari situ saya terpikir, oh mungkin ini adalah jalan untuk saya menyampaikan kebenaran supaya teman saya ini kembali ke jalan salib yang dahulu saya yakini gitu ya. Subhanallah. Justru dari situlah pembahasan Allah izinkan terbuka. Teman saya bilang, ya Yesus sih kita percaya juga. Saya kaget gitu. Hah, kok bisa? Kan Nabi Muhammad. Iya, itu Nabi terakhir. Sebelum Nabi Muhammad ada Yesus. Kami mengenalnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Tambah kaget saya. Hah? Jadi ada hubungannya gitu? Gitu. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan Nabi banyak. Kalau Tuhan cuma satu, Allah. Nah, cuman karena sudah mulai ada tendensi-tendensi darah muda ya, dengan semangat berapi-api, jadi untuk sama-sama menjaga agar pembahasan ini tidak menjadi bola liar, kita sama-sama yaudahlah, ntar juga cari tahu sendiri aja, kan banyak ini sekarang banyak sumber buat ngeriset. Ya udah, akhirnya kita tidak melanjutkan topik itu karena topik itu kita anggap sensitif. Tapi qadarullah, sparks yang sudah dipantik gitu ya, teman saya udah memantik pertanyaan itu, membuat curiosity saya terus berkembang sampai akhirnya saya mencari berbagai sumber ya. Alhamdulillah waktu itu udah mulai banyak ya untuk tempat mengakses buku-buku ya, dan Masya Allah waktu itu juga lagi seru-serunya ada ditemukannya Injil Barnabas, terus buku-buku yang membahas tentang perbandingan agama itu akhirnya saya temukan juga ya. Ada buku The Choice Ahmad Didat, terus ada bukunya Profesor Maurice Bucaille ya tentang Bible, Quran dan Science gitu ya, mencoba membedah lah, lebih tepatnya membedah perspektif-perspektif terkait dengan Bible, terkait dengan Al-Quran yang hubungannya dengan sains gitu. Is it make sense or not gitu, dan itu sih luar biasa ya, buku-buku yang menarik gitu ya. Saya juga sempat baca bukunya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, dan ada Dialog Tiga Agama Satu Tuhan, dan ada beberapa lainnya ya.
yang pada akhirnya semua itu merujuk pada referensi utama, which is ada Bible, ada Quran. Karena tidak puas gitu ya, akhirnya saya mulai kalau Bible waktu itu adalah kitab yang saya yakini sebagai kebenaran, lalu saya mulai penasaran nih dengan Quran yang merupakan kitab sucinya Muslim ya pada saat itu. Akhirnya dengan penasaran saya buka, saya cari beberapa semacam indikator lah gitu ya waktu itu, tentang pokoknya yang ngebahas tentang Yesus aka Nabi Isa alaihissalam. Qadarullah, justru dari ayat-ayat tentang Nabi Isa Allah izinkan saya menemukan kebenaran. Ada salah satu, sebenarnya nggak salah satu sih, banyak. Ada beberapa ya, karena saya mulainya dari belakang. Kalau teman-teman yang umum biasanya baca Bible kan normal gitu ya, dari sini ke sini gitu ya. Kan kalau Quran kan dibalik ya, gitu. Qadarullah, karena saya dulu suka sama benda-benda yang berbau Jepang-Jepangan kan dari belakang juga ya, jadi nggak terlalu bingung gitu. Kalau kayak ada beberapa sahabat saya itu baca Quran langsung ketemu surat Al-Ikhlas gitu. Karena saya ngikutin dari awal, Al-Fatihahnya di depan, itu masih penuh dengan ada sejumlah asumsi lah ya, karena dulu juga kan ada pemahaman yang miskonsepsinya luar biasa ke saya gitu, bahwa ternyata umat Islam itu selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus, karena mungkin mereka nggak pernah tahu jalan yang lurus, makanya minta terus kan gitu. Yang saya pahami dulu ya, miskonsepsi yang salah. Dan ketika saya baca surat Al-Fatihah itu juga saya masih berarti nggak firm nih kan gitu, nggak firm. Lah, baca lagi lanjutannya. Qadarullah, surat Al-Baqarah membahas tentang Nabi Ibrahim, kisah Abraham ya, kalau dulu saya mengenal Abraham, dan dari situ sudah mulai penasaran. Jadi sebenarnya siapa yang dikorbankan gitu ya. Terus Masya Allah, kalau dibuka luaskan itu kan ternyata ada ayat-ayat yang ya nanti memang penting banget sih kita untuk belajar, terutama teman-teman yang sudah memilih bersyahadat ya, untuk belajar secara rinci mengenai milah Ibrahim ini ya, jalannya Nabi Ibrahim ini. Kenapa Allah izinkan yang lurus, yang hanif itu? Kalau di surat Ali Imran ayat 67, ayat 68-nya itu Nabi Muhammad SAW. Itu. Padahal yang mengklaim pengikutnya Nabi Ibrahim itu ya baik Yahudi maupun Nasrani mengklaim keduanya adalah pewaris agamanya Nabi Ibrahim gitu ya. Tapi kenapa Allah izinkan Nabi Muhammad yang diklaim valid di dalam surat Ali Imran ayat 67 gitu. Sebelumnya itu saya sempat juga baca Al-Baqarah 253, dijelaskan bahwa memang Rasul itu ada yang dilebihkan beberapa derajat, termasuk diantaranya Nabi Isa alaihissalam ya. Allah izinkan beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan izin Allah gitu. Dan terus kalau kita baca terus sampai akhirnya saya waktu itu ketemu surat An-Nisa ayat 157 dan 158 yang merupakan dalil yang menjelaskan dari perspektif Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukanlah orang yang disalibkan, tapi Allah angkat beliau langsung ke langit sebagai bentuk kasih sayang dan karunia-Nya kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Allah berikan itu kepada Nabi Isa untuk diselamatkan itu dengan skenario yang Masya Allah akhirnya setelah kita saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata ada skenario akhir zaman yang harus dituntaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Dan di ayat 171 dari surat An-Nisa itu adalah sebuah surat yang kalau saya bilang itu surat cinta Allah buat saya gitu ya, dan insya Allah buat orang-orang yang mengaku ahlul kitab ya, orang-orang Nasrani. Insya Allah itu adalah surat
yang Allah kasih direct message buat kita, yang isinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agamamu, karena sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diperkuat dengan Ruhul Kudus gitu ya. Jadi jangan katakan Tuhan itu 3 gitu. Itu kayak jelas banget, definitif gitu ya. Allah itu ahad, bukan trinitas. Dari situ Allah berikan, Masya Allah ya, saya seperti ditarik gitu, kayak disedot dari ruang gelap yang hampa menuju cahaya terang ya. Minadzulumati ilan nur. Allah janjikan itu ya pada orang-orang yang Ia kehendaki untuk mendapatkan cahaya hidayah. Walaupun memang nggak mudah prosesnya, saya sempat mengalami gegar kepercayaan ya, saya menyebutnya ya, karena stres gitu ya. Jadi selama ini saya mendapatkan informasi yang tidak valid gitu. Dan itu juga membuat saya seperti kayak mungkin kayak protes gitu ya, kok bisa sih, kenapa harus saya taunya sekarang, kenapa saya dapatnya di keluarga yang tidak muslim gitu, yang subhanallah banyak sekali waktu itu pertanyaan saya, sampai akhirnya saya sempat agnostik, karena di satu sisi saya melihat ajaran yang disampaikan dalam kitab suci ini adalah kebenaran gitu, karena banyak sekali validitas yang apa ya istilahnya, konstruksi dari Al-Quran itu memang kalau kita baca secara komprehensif itu luar biasa gitu, banyak sekali keterangan-keterangan yang sangat ilmiah di dalamnya gitu. Sementara saya sendiri menyadari bahwa kitab suci yang saya yakini dahulu punya banyak black hole ya, kalau saya sebutnya black hole gitu, karena mulai dari kisah silsilahnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam aja ada kejanggalan, ada antara versi Injil yang satu dengan Injil yang lain gitu ya. Terus juga ayat yang satu dengan ayat yang lain juga ada beberapa yang kontradiktif gitu. Makanya ketika saya melihat perbandingannya yang sangat berbeda gitu, itu sebenarnya di satu sisi saya sudah mulai melihat secara ilmiah ini lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apalagi kalau buku Profesor Maurice Bucaille itu kan Masya Allah ya, dia menemukan kadar garam dari mumi Fir'aun yang qadarullah, ternyata itu yang di surat Yunus ayat 92 ya, Masya Allah, yang Allah selamatkan jasad Fir'aun yang merupakan target dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, yang memang desainnya adalah untuk jadi bahan pelajaran, tapi kebanyakan orang tetap tidak ngerti, tidak mau belajar. Subhanallah. Itu, dan kisah masuk Islamnya Profesor Maurice Bucaille itu juga cukup menginspirasi saya waktu itu gitu. Bahwasanya ya kalau kita teliti ya pasti akan terlihat gitu mana yang memang kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang memang buatan tangan manusia. Dan itu secara rasional bisa diterima, tapi secara hati belum tentu bisa, karena hati itu punya Allah ya. Jadi hati itu bisa keras, bisa lembut, itu atas izin Allah dan atas ikhtiar dari hamba yang ingin mencari Robnya gitu. Kalaupun sudah dicerahkan secara ilmiah, tapi hatinya masih menutup, masih keras, ya itu persis seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ya. Mereka buta tuli, ya kan? Dikasih penjelasan yang tetap nggak lihat, dikasih tahu tetap nggak dengar gitu. Karena memang Allah hijabi hatinya dari kebenaran gitu ya. Makanya disebut kafir, karena di cover hatinya, ditutup dari kebenaran. Alhamdulillah, pertemuan saya dengan Al-Quran itu
di satu sisi memberikan akses yang luar biasa terhadap pemahaman saya gitu, bahwasanya ini yang dulu saya pertanyakan gitu, ini yang dahulu pernah saya tanyakan waktu saya SMP, sebenarnya Yesus itu Tuhan apa Nabi gitu. Dan alhamdulillah jawabannya ada, jelas gitu. Di dalam surat Maryam juga disampaikan kan, surat Maryam ayat berapa itu? 30 ya. Qala ini abdullah, bahwa Nabi Isa alaihissalam juga menyampaikan bahwa dia adalah hamba Allah gitu. Jadi sudah sangat eksplanatif sekali gitu Al-Quran itu menjelaskan. Tapi memang when it comes to reality, saya di era itu lagi seru-serunya melihat kontradiksi antara nilai Al-Quran dengan nilai value Muslim saat itu. Jadi gambaran Muslim sebagai teroris ya kan, apalagi waktu itu lagi seru-serunya banyak kerusuhan lah ya, kerusuhan Poso lah, kerusuhan banyak banget deh pokoknya waktu itu. Ini saya ingat beberapa gereja juga dibom waktu itu ya, subhanallah. Saya nggak tahu lah itu yang pasti yang terkena dampaknya adalah image Muslim. Walau alam apakah itu settingan politik atau lain sebagainya, tapi yang kena dampaknya dari image Muslim. Makanya waktu itu saya sempet ya udahlah, kayaknya agama ini buatan manusia aja. Yang penting saya tahu Tuhan itu satu dan saya nggak perlu milih agama. Agama kan buatan manusia, kan Tuhan maha tahu. Akhirnya saya ya membuat pembenaran sendiri gitu untuk membuat jalur komunikasi alternatif versi saya gitu dengan Rob saya gitu ya. Walaupun sebenarnya saya ngerasa ini kayaknya nggak benar juga sih, tapi ya udahlah, saya juga pusing gitu. Sampai akhirnya qadarullah saya dikasih kode keras lainnya, which is ketika suatu ketika saya diizinkan Allah untuk merasakan tidur tapi kayak real gitu tidurnya. Dan dalam mimpi saya itu, saya rasa saya dalam sebuah tempat yang sangat sempit, gelap, sesek ya. Saya merefer itu apakah ini liang lahat ya, liang kubur gitu ya. Yang jelas waktu itu sangat gelap kondisinya, dan subhanallah dari kegelapan itu tiba-tiba muncul cahaya yang makin terang, makin terang, makin terang, dan cahaya itu bersuara gitu. Saya nggak ingat persisnya bahasanya apa, tapi yang saya dapat maknakan adalah ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Allah izinkan saya bangun dalam kondisi basah kuyup, keringetan, saya shock gitu ya, kayak berasa beneran habis mati gitu. Subhanallah. Alhamdulillah dari situ saya semakin merasa oke, kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi, bukti sudah nyata ya. Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, harus berserah diri gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. 2 September 2000 saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah, dibantu oleh teman saya yang waktu itu awalnya mensyiarkan dalam bahasa dakwah gaul sehari-hari ya, Yesus itu Nabi Isa. Oke, Masya Allah. Dari situ Allah kasih pintu hidayah, Allah izinkan saya mengucapkan kalimat syahadat, dan alhamdulillah saat itu saya sudah secara definitif bisa disebut seorang muslimah. Tapi rupanya perjalanan tidak bisa dibilang sudah selesai gitu ya dengan menjadi seorang mualaf, sudah enggak, justru malah itu baru pintunya baru terbuka gitu, saatnya melangkah. Dan Masya Allah ternyata perjalanan menuju
Islam yang sejati gitu ya, yang kafah sebagaimana Al-Quran menyatakan, ya kita memang harus kafah, harus masuklah Islam secara keseluruhan, nggak cuma berserah tapi beriman, dan level selanjutnya adalah kita harus menjadi seorang yang muhsin dan mukhlis gitu ya. Subhanallah. Kalau bicara tentang perjalanan setelah bersyahadat, la haula wala quwata illa billah, disitulah justru saya merasakan betul bagaimana effort memelihara hidayah itu tidak kalah penting dengan effort menjemput hidayah. Jadi setelah dijemput, memang step berikutnya dipelihara. Dipeliharanya dengan apa? Dengan ilmu. Makanya dengan ilmu dan tentunya plus adab ya. Makanya kalau di hadis juga kan disampaikan kan bahwa diwajibkan atas setiap muslimin itu menimba ilmu gitu. Karena memang ilmu ini adalah tools kita untuk mengenal Rabb kita, untuk mengenal agama kita, untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai khataman anbiya yang juga insya Allah akan menjadi pembuka pintu surga untuk kita semua gitu ya. Karena sebagai nabi akhir zaman, beliaulah yang memang punya tugas menyampaikan risalah kebenaran Al-Quran untuk seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas bagi kaum tertentu saja. Dan subhanallah, lagi-lagi disitulah journey yang luar biasa Allah izinkan ke saya, ups and down dari keimanan yang Allah izinkan, rupanya justru adalah sebuah skenario besar dari Allah untuk membuat saya semakin menghargai, semakin merasakan kenikmatan dari menggenggam erat agama Islam ini. Masya Allah. Saya itu butuh waktu mungkin sekitar 14 tahun ya, sampai Allah izinkan saya bisa membaca Al-Quran huruf hijaiyahnya. Jadi sejak saya syahadat, itu qadarullah saya tidak menemukan apa ya, mungkin tidak menemukan, bukan berarti ada guru waktu itu, cuman saya nggak ngerasa ngeklik gitu ya. Lagi pula waktu itu saya tidak bertemu dengan ustazah, ketemunya ustadz gitu, jadi ada rikuh lah ya, ada kurang nyaman gitu ya, sebagai karena ustadz ini kita muslimah gitu ya. Jadi proses pembelajarannya itu tertatih-tatih, dan qadarullah waktu itu juga banyak isu juga ya tentang radikalisme ya, yang sempat kalau teman-teman pernah dengar hati-hati NII gitu. Pernah tahu mungkin ya, mudah-mudahan biar ngeh gitu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Islam di Indonesia gitu ya, sejarah Islam di Indonesia kayak apa gitu. Nah, akhirnya karena kekhawatiran itu, dan banyak juga yang bilang udahlah muslim tuh yang tengah-tengah aja gitu ya, yang jangan ekstrim-ekstrim gitu. Jadi ya udahlah, oke, berarti ya udah biasa-biasa aja gitu ya, jangan berlebihan gitu. Akhirnya saya ikut dengan kebanyakan orang, dan mulailah saya terikat dengan hubbu dunia ya, disadari atau tidak, dan memang Allah kasih ujian saya seperti itu. Saya qadarullah membuat karya rekaman musik waktu itu, dan Allah izinkan itu qadarullah diapresiasi banyak pihak gitu, dan dari situ saya juga melanjutkan kuliahnya juga masih dengan perspektif yang belum paham konsep Islam yang kafah. Jadi ya udah kena paparan sekularisasi tanpa saya sadari gitu ya. Termasuk diantaranya paparan perspektif feminisme. Qadarullah Allah izinkan saya lebih lanjut lagi itu melangkah ke arena politik praktis. Saya lulus dari S1,
saya sempat aktif kegiatan kemanusiaan di beberapa tempat. Lalu Allah izinkan saya menjadi bagian dari parlemen sempat beberapa lama, tapi qadarullah Allah kasih sebuah twist yang menarik ya. Subhanallah, orang tua saya sakit keduanya, dan tidak lama berselang satu persatu pulang ke rahmatullah. Ibu saya meninggal 2012, waktu itu cancer. Tapi ada dua hal yang beliau pesankan ke saya sebelum beliau berpulang tentang keberadaan saya di parlemen. Beliau bilang, "Nak, berjuang bisa di mana aja," karena mungkin ya sebagai seorang ibu merasakan ya bagaimana kegundahan anaknya. Lalu juga pesan yang kedua yang sangat esensial buat saya, sama jadi Islam yang benar ya nak, itu kayak sebuah tamparan di siang bolong yang buat saya mikir gitu ya Allah, berarti jangan-jangan selama ini isinya nggak kelihatan menyampaikan kebenaran, karena nggak ada bedanya gitu sama saya yang dulu gitu, selain mungkin saya sudah meyakini Al-Quran, tapi mungkin saya juga belum terlihat perubahan akhlak yang signifikan gitu. Apalagi juga saya waktu itu belum paham bahwasanya menutup aurat adalah bagian dari kewajiban seorang muslimah ya. Dulu saya melihat itu adalah sunnah. Subhanallah, itulah ya akibat nggak punya guru atau murabbi atau murabbitoh yang jadi mursyid ya, yang membersamai gitu. Jadi comot-comot, ambil sini ambil situ gitu ya, pilih yang asik-asik aja gitu, kayak prasmanan ya, padahal kan perintahnya jelas, sami'na wa ata'na, dengar taat. Karena nggak tahu ilmunya jadinya ya kalau kata Ustadz Nababan sami'na wa pilih-pilih nak gitu. Astagfirullah ya. Qadarullah Allah panggil pulang ibu saya terlebih dahulu. Ibu saya seorang Nasrani yang taat, yang Masya Allah, kalau orang yang mengenal ibu saya insya Allah kenal beliau sebagai orang yang sangat baik, yang benar-benar strong will ya, walaupun kondisinya beliau sakit mengalami kecelakaan sejak tahun 89, dari yang bisa jalan, dari yang aktif lantas menjadi seorang yang kehilangan fungsi tubuhnya karena lumpuh total karena kecelakaan. Tapi dalam waktu dari tahun 89 sampai 2012 Allah izinkan beliau tetap punya kekuatan yang luar biasa gitu ya, untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk terus bersyukur tentang indahnya kehidupan gitu. Subhanallah.